Pernahkah kamu terbangun di tengah malam, saat semua orang masih tertidur, saat udara begitu dingin dan dunia terasa sunyi? Lalu kamu duduk diam dalam remang, menatap sajadah yang terhampar di hadapanmu. Hening. Tak ada suara. Tapi hatimu bergetar. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menuntunmu. Seolah ada yang memanggil. Dan entah bagaimana, kamu tahu, itu bukan panggilan biasa. Kalau malam-malam semacam ini pernah kamu alami, mungkin kamu tidak sedang dibangunkan oleh alarm atau rasa haus. Bisa jadi, ada yang sedang mengetuk lembut hatimu. Memanggilmu bukan karena engkau berdosa, tapi karena dia rindu padamu. Ada rasa yang sulit dijelaskan, tapi dalam diam kamu mengerti, kamu sedang ditarik menuju sesuatu yang lebih tinggi. Assalamualaikum sahabat langit. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dari sibuknya dunia untuk mendengarkan bisikan dari langit. Bukan suatu kebetulan kamu menemukan ruang ini. Bukan karena jari kamu salah klik atau karena YouTube secara acak menyarankan video ini. Tapi karena hatimu sedang dibimbing menuju cahaya. Kamu sedang dituntun untuk melihat sesuatu yang selama ini mungkin tersembunyi. Bukan oleh mata, tapi oleh kesibukan dan keramaian hidup. Apa yang akan kita bahas kali ini bukan sekadar tentang sholat malam. Bukan hanya soal tahajud sebagai ibadah yang dikerjakan saat sepertiga malam terakhir. Tapi tentang rahasia yang membuat tahajud tidak sekadar menjadi rutinitas, melainkan menjadi kendaraan yang langsung naik ke langit. Menghantarkan doa-doamu tanpa hambatan, dan menyampaikan rindumu kepada Sang Maha Mendengar tanpa jeda. Ada 3 hal besar yang membuat tahajud tidak tertahan di bumi. 3 rahasia yang jika kita ketahui dan kita amalkan, bisa membuat malam-malam kita menjadi lebih dari sekadar waktu ibadah. Ia akan menjadi tempat pulang. Tempat bercakap paling jujur. Tempat kita meletakkan segala penat, tanpa harus banyak berkata. Dan dari 3 hal itu, kita mulai dari yang pertama. Hal yang terlihat kecil, tapi justru paling menentukan. Sesuatu yang menjadi penentu apakah sujud kita hanya menyentuh lantai, atau benar-benar menyentuh langit. Hal pertama itu adalah niat. Kita terbiasa mengucap dalam hati, aku berniat sholat tahajud karena Allah. Kalimat itu terdengar baku dan sangat akrab di telinga kita. Tapi pernahkah kita benar-benar duduk diam dan menanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang aku cari di balik semua ini? Apa yang aku harapkan dari bangun tengah malam, dari menunduk dalam gelap, dari menangis di antara rakaat-rakaat yang hanya disaksikan oleh dinding kamar? Apakah tahajud kita benar-benar karena ingin mendekat kepadanya, atau karena kita sedang ingin sesuatu dari dunia? Apakah kita bangun karena cinta atau karena kecewa? Apakah kita sujud karena rindu atau karena takut kehilangan sesuatu? Banyak dari kita yang tahajud karena ingin masalah cepat selesai. Karena ingin jodoh segera datang. Karena ingin rezeki mengalir deras. Karena ingin hidup jadi lebih ringan. Dan itu semua tidak salah. Karena kita memang hamba. Dan seorang hamba wajar jika datang membawa harap. Tapi jika kita hanya datang saat butuh, hanya mengetuk pintunya saat sedang sempit, tidakkah itu seperti orang yang hanya mengunjungi rumah temannya jika lapar? Bayangkan seseorang yang hanya datang kepadamu setiap kali ia butuh pertolongan. Tak pernah datang karena ingin bertemu. Tak pernah hadir karena rindu. Ia hanya muncul saat masalah datang. Kamu mungkin tetap membantunya. Tapi lama-lama kamu akan merasa, ia datang bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Tahajud bukan tempat transaksi. Ia bukan ruang untuk bernegosiasi. Ia adalah ruang suci di mana cinta paling murni bisa kita curahkan. Sebuah pertemuan yang tidak bisa ditukar dengan hal lain. Jika niat kita sudah benar, maka semua rasa letih, semua kantuk, semua rasa dingin akan berubah menjadi hangat. Karena dalam hati yang bersih, ibadah terasa ringan. Bahkan seolah menjadi kebutuhan. Rasulullah, manusia paling mulia, yang sudah dijamin surga, justru menangis dalam tahajudnya. Sampai-sampai kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Ketika ditanya oleh Aisyah mengapa ia sedemikian gigih beribadah, Rasul menjawab dengan lembut, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasul tidak tahajud karena ingin sesuatu. Tapi karena ia merasa cinta itu terlalu besar untuk tidak dibalas. Ia ingin menunjukkan syukurnya dengan cara yang paling tenang. Dalam gelap. Dalam sepi. Dalam sujud yang panjang. Jika kita bisa meniru sedikit saja dari cinta semacam itu, maka tahajud kita akan naik ke langit. Karena niat yang benar adalah cahaya. Ia akan menerangi doa-doa yang kita panjatkan.
Ia akan membungkus harapan kita dengan kelembutan. Maka jangan heran, jika orang yang sholat malamnya penuh cinta, wajahnya akan bercahaya di siang hari. Hatinya tenang. Kata-katanya sejuk. Rezekinya lapang. Karena langit mencintainya, tanpa harus ia minta. Namun ujian terbesar dari niat bukan terletak pada awalnya, tapi pada konsistensinya. Niat bisa berubah. Hari ini kita datang karena cinta. Tapi ketika jawaban tak kunjung tiba, ketika hidup tetap sulit, ketika rezeki masih seret, ketika doa belum juga terjawab, hati bisa mulai goyah. Kita mulai bertanya, mengapa belum dikabulkan? Kita mulai merasa usaha ini sia-sia. Kita mulai meragukan janji langit. Dan disinilah letaknya rahasia paling dalam dari tahajud. Kadang, tahajud bukan tentang seberapa cepat doamu dikabulkan, tapi seberapa dalam hatimu berubah. Bisa jadi, kamu belum mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi diam-diam kamu menjadi pribadi yang lebih kuat. Lebih lembut. Lebih sabar. Lebih mudah bersyukur. Dan semua itu, jauh lebih berharga daripada dunia. Niat yang lurus akan membuat kita tetap berdiri di malam hari, meskipun belum ada jawaban. Karena bagi pecinta, hadir saja sudah cukup. Ia tidak datang untuk membawa pulang sesuatu. Ia datang untuk berada di sisi yang dicintainya. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat jiwanya tenang. Jika malam-malam kamu selama ini terasa hampa, jika tahajudmu terasa seperti rutinitas kosong, mungkin yang perlu kamu benahi bukan jumlah rakaatnya, tapi niatnya. Coba buka hatimu. Duduklah tenang sebelum mengangkat takbir. Dan bisikan dalam hati. Aku datang bukan karena ingin sesuatu. Aku datang karena aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Sebab ketika hati sudah jujur dalam niatnya, maka seluruh semesta akan mengiringi langkah kita. Dan tahajud bukan lagi tentang waktu, tapi tentang rasa pulang. Malam ini, jika kamu bisa berdiri kembali dalam sepi, dengan niat yang jernih, maka langit akan memperhatikanmu. Dan para malaikat akan mencatat sujudmu, bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai pernyataan cinta. Malam itu masih pekat. Jam menunjukkan waktu ketika dunia masih terlelap dalam mimpi. Tapi di sebuah sudut kecil kamar, ada satu sosok yang perlahan bangkit. Tubuhnya berat, matanya sembab, tapi hatinya ringan. Ia tidak dibangunkan oleh alarm atau suara gaduh. Ia dibangunkan oleh sesuatu yang lebih halus. Sebuah dorongan dari dalam yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan ketika ia berdiri, menyapu sajadahnya, dan menengadah ke langit yang gelap, ia tahu, ia tidak sedang sendirian. Sahabat langit, jika kamu sampai di bagian ini, itu artinya kamu bukan orang biasa. Kamu sedang mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan di keramaian. Kamu sedang mendengar sesuatu yang tidak bisa didengarkan oleh semua telinga. Maka terima kasih karena hatimu memilih untuk menetap sejenak bersama kami. Terima kasih karena kamu percaya bahwa sepertiga malam bukan sekadar waktu, tapi jendela langit yang terbuka bagi siapa saja yang ingin masuk. Bagi siapa saja yang ingin menyampaikan rindunya tanpa perantara. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas hal pertama yang membuat tahajudmu langsung diangkat ke langit, yaitu niat. Sederhana, tapi krusial. Karena niat adalah pondasi dari semua yang kita lakukan. Tapi malam ini, mari kita gali lebih dalam ke rahasia yang kedua. Sebuah hal yang sering dilupakan, padahal inilah kunci dari terkabulnya doa, bahkan sebelum lidah kita sempat mengucapkannya. Rahasia kedua itu adalah hati yang bersih. Mungkin kamu bertanya, apa hubungannya hati yang bersih dengan tahajud? Bukankah yang penting itu kita bangun, sholat, sujud, dan menangis? Tapi sahabat langit, ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun sangat diperhatikan oleh langit. Dan itu adalah isi hatimu. Ketika seseorang berdiri di tengah malam, tubuhnya sujud, tetapi hatinya penuh amarah, penuh iri, penuh dengki, maka tahajud itu seperti jasad tanpa ruh. Ia bergerak, tapi tidak hidup. Ia membaca ayat, tapi tidak menyentuh langit. Karena langit tidak hanya mendengarkan lisan, ia menimbang isi hati. Dan ketika hati itu keruh, doa-doa kita terhalang oleh dinding yang kita bangun sendiri. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa amalan-amalan kita diangkat ke langit setiap hari, tapi sebelum sampai, ada suara yang berkata, tahan dulu amalan hamba ini, karena ia masih berselisih dengan saudaranya, perhatikan baik-baik. Bahkan sholat kita pun bisa tertahan hanya karena hati kita tidak bersih. Coba renungkan. Berapa banyak dari kita yang bangun tahajud,
tapi di siang hari masih menyimpan dendam? Berapa banyak yang mengangkat tangan memohon ampun, tapi enggan memaafkan? Kita ingin langit memaafkan kita, tapi kita sendiri tidak membuka pintu maaf bagi orang lain. Kita ingin rezeki kita lancar, tapi kita masih senang melihat orang lain jatuh. Kita ingin doa-doa kita terjawab, tapi kita belum mampu mengikhlaskan kesalahan orang lain yang mungkin hanya setitik. Sahabat langit, malam adalah waktu paling jujur. Saat semua topeng jatuh. Dan tahajud adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh hati yang rela membuka diri. Karena dalam hening, tak ada yang bisa kita sembunyikan. Sujud yang paling khusyuk adalah sujud yang dilakukan dengan hati yang ringan. Dan hati itu akan ringan kalau kita sudah melepas semua beban, kecewa, marah, benci, iri, dan semua luka yang tak perlu dipelihara. Membersihkan hati bukan perkara mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Awalnya memang sulit. Tapi percayalah, ketika kita mulai belajar memaafkan, kita sedang membuka jalan bagi tahajud kita untuk terbang lebih tinggi. Karena langit mencintai mereka yang lembut hatinya. Mereka yang tidak membalas kejahatan dengan kebencian, tapi dengan doa. Mereka yang memilih diam saat disakiti, dan mengadu hanya padanya. Mereka yang tidak sibuk membalas, tapi sibuk memperbaiki diri. Ada satu kisah yang begitu indah dari zaman Rasul. Suatu hari, Rasulullah menunjuk seorang sahabat yang akan masuk surga. Para sahabat terkejut, karena orang itu tidak terkenal, tidak sering tampil, tidak terlalu menonjol. Tapi Rasul berkata bahwa setiap malam, sebelum tidur, orang itu selalu membersihkan hatinya dari kebencian dan dendam. Ia tidur dalam keadaan damai. Dan itulah yang membuatnya dicintai langit. Bayangkan. Ia bukan karena banyaknya tahajud. Bukan karena panjangnya tilawah. Tapi karena hatinya bersih. Maka jika kita ingin tahajud kita naik ke langit, pastikan tidak ada batu besar di hati kita yang menghalanginya. Lepaskan. Maafkan. Jangan bawa dendam dalam sujudmu. Karena tahajud adalah tempat untuk memeluk, bukan menyimpan luka. Bersihnya hati juga membuat kita lebih mudah menangis dalam doa. Karena hati yang keras tidak bisa menangis. Tapi hati yang lembut, baru mendengar satu ayat pun, sudah membuat air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena terasa dekat. Terasa akrab. Seperti anak kecil yang bertemu ibunya setelah lama terpisah. Tidak ada kata-kata, hanya pelukan yang bicara. Jika kamu pernah menangis dalam tahajud tanpa tahu sebabnya, mungkin itu adalah saat hatimu sedang dibersihkan. Mungkin itu adalah tanda bahwa kamu sedang didekatkan. Dan itu adalah momen paling indah dalam hidup. Sebuah momen yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, hanya bisa didapat oleh mereka yang hatinya jujur dalam mencintai. Sahabat langit, mari kita renungkan. Sudahkah kita membersihkan hati sebelum mendirikan tahajud? Sudahkah kita melepaskan semua rasa iri kepada rekan kerja? Sudahkah kita mendoakan orang yang menyakiti kita? Sudahkah kita meminta maaf pada orang tua kita, bahkan jika mereka tidak pernah meminta? Karena langit hanya mencintai mereka yang hatinya bersih seperti embun pagi. Jernih, ringan, dan tenang. Dan ketahuilah, tidak ada ibadah yang bisa memurnikan hati seperti tahajud. Karena tahajud adalah waktu ketika ego kita sedang tertidur. Dan hanya cinta yang terjaga. Maka malam ini, jika kamu kembali bangun, sebelum melangkah ke sajadahmu, pegang dadamu. Rasakan detaknya. Dan bisikan, aku ingin mencintai, bukan membenci. Aku ingin memaafkan, bukan membalas. Aku ingin hatiku cukup bersih agar engkau mau menetap di dalamnya. Ketika hati kita bersih, maka tahajud kita tidak hanya naik ke langit, tapi juga kembali membawa berkah. Kamu akan merasakan hari-harimu menjadi lebih tenang. Hubunganmu lebih hangat. Pikiranmu lebih jernih. Dan entah bagaimana, segala urusanmu terasa lebih ringan. Sahabat langit, jika kamu merasakan ini, coba ketik angka 77 di kolom komentar. Karena angka itu adalah simbol dari ketenangan. Simbol dari mereka yang sedang menyalurkan energi positif. Dan jika kamu adalah bagian dari mereka yang hatinya sedang dibersihkan, maka langit sudah mencatatmu sebagai salah satu kekasihnya. Malam masih panjang. Tapi bagi mereka yang hatinya tenang, setiap malam adalah tempat pulang. Karena mereka tahu, ketika dunia tidur, Allah justru sedang menunggu. Sahabat langit, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kamu di bagian terakhir dari perjalanan ini. Terima kasih karena kamu masih bertahan, masih menyimak,
dan masih memberi ruang dalam hatimu untuk sesuatu yang mungkin tak bisa dilihat dengan mata. Sebuah pencarian yang tidak kasat mata, tapi mampu mengubah arah hidupmu. Kalau kamu ada di sini, maka kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang telah terpilih untuk dipanggil di waktu yang paling sunyi, untuk bersujud dan berbicara langsung dengan langit. Dan percayalah, kehadiranmu tidak pernah kebetulan. Kita sudah membahas dua hal yang membuat tahajudmu bisa langsung diangkat ke langit. Yang pertama, tentang niat yang murni, karena tanpa niat yang lurus, tak ada langkah yang bisa diterima. Lalu yang kedua, tentang hati yang bersih, karena tidak ada doa yang mampu menembus langit jika dibawa oleh hati yang penuh beban dan dendam. Sekarang kita sampai pada hal ketiga. Hal yang menjadi pemungkas dari semua amalan malam. Hal yang diam-diam menjadi pembeda antara mereka yang hanya bangun, dengan mereka yang benar-benar dijemput cahaya dari langit. Dan hal itu adalah keyakinan yang bulat kepada Allah. Iya, keyakinan. Sesuatu yang mungkin tak tampak dari luar, tapi menggetarkan isi doa kita hingga mengguncang langit. Berapa banyak orang yang berdoa, tapi hatinya ragu? Mulutnya memohon, tapi dalam dirinya masih bertanya-tanya apakah doanya akan didengar. Berapa banyak yang menangis dalam tahajud, tapi setelah itu kembali ragu apakah tangisnya bermakna. Inilah yang menjadi penghalang ketiga. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena kita sendiri yang tidak yakin saat memanggil namanya. Keyakinan bukan sekadar percaya, tapi menyatu. Menjadi satu tubuh dengan doa yang kita panjatkan. Seolah tidak ada kemungkinan gagal. Seolah tidak ada celah untuk kecewa. Itulah yang menjadikan doa-doa para nabi selalu diangkat. Bukan hanya karena panjangnya sujud, tapi karena kokohnya keyakinan dalam hati mereka. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu saat dilempar ke api. Ia tidak bertanya bagaimana cara Allah akan menyelamatkannya. Ia hanya yakin. Dan langit pun memerintahkan api untuk menjadi dingin. Nabi Musa tidak panik saat di hadapannya lautan, dan di belakangnya pasukan Fir'aun. Ia tidak bertanya akan lewat dari mana. Ia hanya yakin. Dan laut pun terbelah. Mereka semua memiliki satu kekuatan yang sama, yakni keyakinan. Sekarang mari kita tarik ke diri kita. Ketika kita bangun tahajud, adakah dalam hati kita rasa percaya penuh bahwa Allah sedang mendengarkan? Atau jangan-jangan, saat berdoa pun, kita sudah menduga tak akan terkabul. Kita hanya membaca doa sebagai formalitas, bukan sebagai bisikan tulus dari jiwa yang berharap. Padahal, saat kita berdoa, tapi tidak yakin, itu seperti mengetuk pintu tapi tidak percaya ada yang akan membukakan. Tahajud adalah waktu ketika langit paling dekat dengan bumi. Waktu ketika Allah memanggil hambanya untuk datang. Tapi panggilan itu hanya akan ditangkap oleh mereka yang memiliki kepercayaan penuh bahwa Dia benar-benar hadir. Dan saat kita yakin, maka suara lirih pun cukup untuk mengguncang singgasana langit. Ada orang yang bertahun-tahun menanti keajaiban. Tapi tahajudnya tidak pernah sepi. Kenapa? Karena ia yakin bahwa ketika waktunya tiba, doa itu akan berubah menjadi nyata. Bahwa tak ada doa yang sia-sia. Semua doa disimpan, diproses, disusun, dan dikabulkan dengan cara yang tak selalu kita pahami. Tapi bagi mereka yang yakin, penantian itu bukan beban. Ia adalah bagian dari cinta. Sahabat langit, keyakinan juga membuat kita tidak mudah mengeluh. Karena kita percaya bahwa setiap kesulitan bukan hukuman, tapi persiapan. Bahwa setiap air mata bukan penderitaan, tapi pelunakan hati agar doa bisa lebih jujur. Dan saat kita yakin, kita tidak hanya meminta. Kita menyerahkan. Kita tidak hanya berharap, tapi juga siap menerima jawaban yang berbeda dari rencana kita. Karena mereka yang yakin, tidak akan kecewa meski doanya belum dikabulkan. Mereka akan tetap sujud, tetap berdoa, tetap menangis. Karena bagi mereka, bisa berbicara dengan Allah saja sudah cukup. Ada sebuah kutipan yang menyentuh, orang yang tidak yakin akan terus mencari bukti. Tapi orang yang yakin justru menjadi bukti itu sendiri. Dan sahabat langit, mungkin kamu adalah salah satu bukti itu. Mungkin kamu pernah bangun malam, meski tidak tahu harus berkata apa. Tapi kamu tetap bangun. Karena di dalam dirimu ada keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Keyakinan bahwa sepertiga malam adalah waktu istimewa. Dan bahwa sujudmu tidak pernah sia-sia. Jika kamu masih di sini, masih mendengarkan, maka artinya hatimu sudah cukup kuat untuk membawa keyakinan itu. Jangan lepas. Jangan biarkan logika mengikisnya.
Karena tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan. Ada banyak hal yang hanya bisa dirasakan. Dan hubunganmu dengan Allah adalah salah satu yang paling murni di antaranya. Banyak orang bertanya, apa yang harus aku lakukan agar tahajudku benar-benar menyentuh langit? Jawabannya ada di 3 hal yang kita bahas selama ini. Niat yang tulus, hati yang bersih, dan keyakinan yang bulat. Jika ketiganya menyatu dalam tahajudmu, maka tidak ada batas antara bumi dan langit. Doamu akan melesat seperti panah yang meluncur tepat ke sasaran. Dan kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata, yaitu ketenangan. Karena bagi mereka yang yakin, tidak ada yang lebih indah dari sujud malam yang sepi. Tidak ada yang lebih melegakan dari air mata yang jatuh di atas sajadah. Dan tidak ada yang lebih menggetarkan dari saat di mana kamu sadar bahwa kamu sedang bicara dengan Sang Pencipta Semesta. Sahabat langit, malam ini mungkin akan menjadi malam yang biasa bagi sebagian orang. Tapi bisa jadi, ini adalah malam paling bersejarah bagimu. Malam di mana hatimu dibuka, dosamu dikikis, dan doamu dinaikkan. Karena tahajud bukan hanya tentang berapa rakaat yang kamu lakukan, tapi tentang apa yang kamu rasakan saat kamu sedang sujud. Apakah kamu membawa niat yang jujur? Apakah hatimu ringan? Dan apakah kamu benar-benar yakin bahwa Allah sedang mendengarkan? Kalau jawabannya iya, maka kamu sudah menjadi bagian dari mereka yang doanya terangkat ke langit. Sebelum kita akhiri bagian ini, izinkan satu kalimat tertanam di benakmu. Sebuah kalimat yang mungkin sederhana, tapi bisa menjadi tonggak perubahan besar dalam hidupmu. Yang paling dicintai langit bukan mereka yang sempurna, tapi mereka yang terus mencoba mendekat, meski penuh luka. Dan jika kamu adalah salah satunya, maka langit sedang menatapmu dengan lembut saat ini. Terakhir, untuk kamu yang merasa narasi ini menyentuh hatimu, yuk salurkan energi positif dengan mengetik angka 77. Karena angka itu bukan sekadar angka, tapi simbol dari mereka yang yakin bahwa setiap malam adalah pintu yang bisa membuka semua kemungkinan. Dan setiap sujud adalah jembatan menuju pelukan langit. Semoga malam ini menjadi titik balikmu. Karena siapa tahu, dari sujud yang sunyi itu, hidupmu sedang diatur ulang untuk sebuah kebahagiaan yang lebih besar. Tidak sekarang, mungkin. Tapi pasti. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang yakin.